Sesawi Gur Isu channelnya renungan harian inspirasi kehidupan dan portal Mirjimane Kristiani. Damai sejahtera beserta kita. Semoga sahabat-sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, sobat kula muda, dan saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, selalu beroleh rahmat sukacita, berkat yang melimpah, perlindungan dari Tuhan dan rahmat kesejahteraan sahabatku. Sahabatku dimanapun Anda berada, sobat kula muda, pada kesempatan ini, pada pekan biasa ke-21, tepatnya pada hari Kamis ini sahabatku, kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan kembali, menimba lebih dalam, dan kita bersama-sama berefleksi sahabatku, dari Injil Matius bab 24 ayat 42 sampai dengan 51. Mari sahabatku yang terkasih, kita satukan hati dan pikiran kita, supaya dengan kesungguhan hikmat sukacita, kita boleh dan mau terima firman Tuhan sahabatku. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius, dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah, pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Siapakah hamba yang setia dan bijaksana yang diangkat oleh tuannya atas orang-orang untuk memberikan mereka makanan pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Akan tetapi, apabila hamba itu jahat dan berkata di dalam hatinya, Tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba lain dan makan minum bersama-sama pemabuk-pemabuk, maka tuan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkanya dan pada saat yang tidak diketahuinya, dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang munafik. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabatku yang terkasih dimanapun Anda berada, sobat kula muda, sungguh dalam Injil pada kesempatan ini, Yesus meminta para muridnya untuk menjadi pribadi-pribadi yang setia sahabatku. Sungguh menjadi murid yang setia adalah seorang yang menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara baik, tulus, dan sepenuh hati sahabatku. Ia menjalankan tugas itu bukan untuk mendapat pujian dari atasan atau siapa saja sahabatku, sehingga ia tidak peduli apakah yang ia kerjakan itu dilihat orang atau tidak. Sahabatku yang terkasih, seorang yang setia dalam menjalankan tugasnya, itulah murid yang dikehendaki oleh Allah sahabatku. Sahabat-sahabatku yang terkasih di dalam Kristus, sebagai murid Kristus, kita juga diajak untuk menjadi pribadi-pribadi yang setia dalam menjalankan tugas atau tanggung jawab kita sebagai misalnya suami, istri, anak-anak, atau karyawan sahabatku, petani misalnya, atau nelayan, dan masih banyak lagi di mana kita bekerja sahabatku. Sahabatku yang terkasih dimanapun Anda berada, kita mesti berpegang teguh pada nilai-nilai Kristiani loh. Sudah bukan zamannya lagi kita melakukan sesuatu yang baik hanya supaya dilihat atau dipuji oleh orang lain sahabatku. Sahabatku yang terkasih, bahasa kerennya itu caper, cari perhatian sahabatku. Sahabat-sahabatku yang terkasih dimanapun Anda berada, kesetiaan dan ketulusan dalam menjalankan tanggung jawab
tidak hanya akan bermanfaat untuk diri kita sendiri, sahabatku, tetapi juga bagi keluarga, sahabatku, gereja, dan juga lingkungan masyarakat sekitar kita, sahabatku. Sungguh sahabatku, dimanapun Anda berada, sebagai orang beriman, itulah cara kita berjaga-jaga agar hidup kita memperoleh keselamatan, sahabatku. Segala sesuatu yang kita lakukan, kita persembahkan untuk kemuliaan Tuhan, sahabatku. Maka sahabatku yang terkasih, dimanapun Anda berada, sobat Kulo Muda, pertanyaan simpel sebagai refleksi kita, sudahkah kita dengan setia melakukan tanggung jawab yang telah diberikan kepada kita di lingkungan masyarakat, di dalam gereja, atau di mana kita bekerja? Sudahkah sahabatku? Sudahkah kita melakukan secara tulus hati, jujur sahabatku, dan setia? Jawabannya ada di dalam hati sobat Kulo Muda dan saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Kristus semuanya. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, untuk sekarang dan selama-lamanya. Amin. Sahabatku yang terkasih, dimanapun Anda berada, mari kita tutup renungan singkat ini, kita satukan dengan doa. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, berikanlah kami rahmat kesetiaan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab kami sesuai panggilan dan perutusan kami masing-masing. Semoga kami tidak menyerah tak kala menghadapi banyak rintangan hidup ini. Pakailah hidup kami ya Tuhan menjadi sarana firman-Mu yang hidup, dan hidup kami semakin menjadi berkat bagi banyak orang. Biarlah yang terjadi dalam hidup kami ya Tuhan, terjadi seturut kehendak-Mu. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, untuk sekarang dan selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabatku yang terkasih dimanapun Anda berada, terima kasih banyak sahabatku. Kita sudah bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, belajar bersama, dan kita menimba lebih dalam dari firman Tuhan, sahabatku. Sungguh kita diingatkan pada kesempatan ini untuk menjadi pribadi-pribadi yang setia, melakukan tanggung jawab kita dengan sepenuh hati, tulus, dan setia, sahabatku. Maka sahabatku yang terkasih, mari sebagai orang beriman, itulah cara kita untuk berjaga-jaga. Sebarkan video ini supaya banyak orang semakin terima berkat dan terima rahmat sukacita, banyak orang dipulihkan, banyak orang disembuhkan, sahabatku. Hidup kita penuh berkat, hidup kita penuh sukacita, hidup kita penuh kesejahteraan, hidup kita penuh perlindungan. Yang gelap diberikan terang, yang buntu diberikan jalan. Sampai jumpa di renungan harian episode selanjutnya. See you later. Bye-bye, berkah dalam. Tuhan memberkati.